Halo Pak Anies, jadi orang tuh nggak usah munafik dan sok baik sama pengungsi Rohingya. Kau peduli, tapi kenapa nggak peduli dengan wargamu sendiri yang di Tanjung Priok itu, Kampung Bayam itu, diusir sampai sekarang prosesnya belum ada, ganti rugi belum ada, tempat tinggal nggak dikasih. Kau peduli dengan orang Rohingya, harus peduli dengan rakyat sendiri, dengan warga sendiri. Tahu nggak kau? Bodoh kau. Ke Kampung Bayam. Nah, janji tinggal janji mereka akhirnya tidak masuk. Akhirnya kami mendirikan sebuah tenda karena ada sebagian warga yang tidak mampu untuk membayar kontrakan. Dari 2 warga sekarang jadi 11 warga dengan 20 kepala keluarga yang tidak mampu untuk bayar kontrakan. Nah, masih banyak sebenarnya di luar-luar mereka tidak mampu, tapi mereka terpaksa hanya membayar 500.000, cuman sepetak doang, mereka bisa tidur doang. Strategi Pak Anies dalam menghadapi permasalahan fenomena kebijakan internasional saat ini terkait refugees dari Myanmar, yaitu terutamanya suku Rohingya yang menempati di beberapa tempat dan juga yang akan masuk beberapa wilayah ini. Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi hal tersebut? Terkait dengan peran Indonesia di dunia internasional, kami berpandangan bahwa Indonesia harus aktif. Indonesia di dalam kancah internasional tidak transaksional, di mana kita melihat negara-negara lain semata-mata sebagai mitra dagang, mitra ekonomi. Kalau tidak ada kegiatan perdagangan maka tidak ada hubungan. Tidak, kita adalah seperti kita di sini. Kita semua warga Surabaya, warga Indonesia, dan kita adalah warga dunia yang harus terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan kemanusiaan, apalagi yang ada di sekitar kita, maka kita harus membuka pintu kita, menyayomi mereka, memberikan perlindungan yang kita bisa lakukan, sehingga kita menunjukkan kepada dunia bahwa kami bagian dari dunia, dan bila ada problem-problem yang apalagi menyangkut kemanusiaan, Indonesia tidak tinggal diam. Sambut mereka, beri perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktunya mereka bisa kembali, tapi Indonesia harus menjadi safe haven bagi tetangga-tetangga kita yang menghadapi masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita mendengar kabar duka yang menyakitkan dari Myanmar. Saudara-saudara kita warga Rohingya di Myanmar, lebih dari 30.000 orang harus mengungsi. Kebiadaban ini terjadi di depan rejim berkuasa yang de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel. Dunia mengutuk, dunia marah. Dan saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo untuk mencabut hadiah Nobel dari Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini. Tak bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu saya menyerukan juga kepada para khotib sholat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam Rohingya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti, dan tak boleh berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita mendengar kabar duka yang menyakitkan dari Myanmar. Saudara-saudara kita warga Rohingya di Myanmar, lebih dari 30.000 orang harus mengungsi. Kebiadaban ini terjadi di depan rejim berkuasa yang de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel. Dunia mengutuk, dunia marah. Dan saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo untuk mencabut hadiah Nobel dari Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini. Tak bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu saya menyerukan juga kepada para khotib sholat Jumat sedunia, mari kita doakan umat Islam Rohingya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti, dan tak boleh berulang.